digitorum brevis, dan flexor hallucis brevis, serta otot-otot yang ada di dekat jari-jari namanya otot lumbricalis, ibu jari dan jari kedua saja. Sedangkan jari selanjutnya atau jari yang lain dan otot-otot yang lain di daerah kaki, daerah posterior atau dasar kaki ya, itu diinervasi oleh nervus plantaris yang lateralis, begitu. Itu adalah kelanjutan dari nervus ischiadicus yang besar itu yang ke arah posterior. Nah tadi kita runut ke atas lagi, ada cabang peroneus communis yang menyilang ke arah depan. Nah yang ke arah depan, nervus peroneus communis itu dia bercabang dua, ada yang superficial ke arah kompartemen lateral dan ada yang profunda masuk ke dalam membran interosea antara tibia dan fibula. Itu dia namanya nervus peroneus atau fibularis yang profunda. Nah kalau yang profunda dia menginervasi kompartemen. Lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Ini adalah rangkuman ya, rangkuman dan origin itu adalah asalnya. Jadi saraf itu kan keluar dari medula spinalis segmen tertentu atau dia dipercabangkan dari saraf di proksimalnya. Contohnya nervus femoralis dan obturatorius itu berasal dari segmen yang sama, plexus lumbalis kedua dan keempat. Nah di daerah sini kedua dan keempat itu ada nervus femoralis dan juga nervus obturatorius. Jalannya itu course ini adalah jalannya ya. Contoh ini nervus femoralis, dia melalui bagian dalam di pertengahan dari ligamentum inguinal sebelah lateral dari arteri dan vena femoralis
kemudian membagi atau terbagi menjadi cabang yang ke otot muscular branch dan cabang yang ke kulit pada daerah trigonum femoral. Trigonum femoral itu di mana nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Distribusi itu adalah dia menginervasi daerah mana begitu. Ini nervus femoralis daerah anterior dari paha. Begitu juga yang obturatorius, ini asalnya sama tapi perjalanannya tentu dia berbeda dan yang diinervasi tentu berbeda. Ini saraf skiatik itu berasal, ini namanya ischiadicus ya. Ini berasal dari plexus sacralis lumbal 4 sampai sakral 3. Jadi dia lebih rendah lumbal 4 sampai sakral 3. Kalau ini kan di atasnya. Nah, saraf ischiadicus itu dia menginervasi otot-otot posterior paha, kaki, dasar dari kaki, dan dorsal dari kaki. Nah, ini karena cabang-cabangnya panjang gitu. Dan seterusnya ya, nanti bisa dipahami sambil dilihat gambarnya. Nah, selanjutnya tadi kan ada saraf keluar dari medula spinalis, ada yang menginervasi ke otot, fungsinya motorik. Ada yang dia merupakan cabang ke kulit. Kalau kulit itu fungsinya bukan motorik tapi sensoris. Nah, cabang ke kulit itu ada banyak sekali dan ini nggak usah dihafalkan ya, cukup tahu aja. Tapi kalau mau ngapalin ya nggak apa-apa, deh, maksud saya melarang-larang. Nah, ini rangkumannya seperti ini. Nah, kita lanjut aja. Kalau saraf itu mengalami luka atau trauma atau kegenjat, nah itu dia bisa menimbulkan abnormalitas. Ini adalah saraf di ekstremitas inferior ya. Femoralis, saraf femoralis atau nervus femoralis itu contoh terjadinya cedera misalnya trauma pada trigonum femoralis di paha bagian depan, atau ada patah tulang panggul yang mengenai nervus femoralis. Akibatnya apa? Akibatnya karena nervus femoralis itu otot di depan, dia fungsinya adalah untuk fleksi dari hip ya, panggul. Jadi seperti ini begitu. Tentu dia akan lemah ketika mengangkat kaki gitu. Salah satunya. Kemudian karena otot ini juga untuk meluruskan seperti ini gitu. Nah, tentu dia juga akan mengalami gangguan ekstensi dari kaki bawah atau kruris. Kemudian karena ada cabang yang ke kutan atau ke kulit, sensorinya juga hilang di daerah anterior dan medial sebagian kaki gitu ya. Nah, ketika diperiksa, apa saja pemeriksaan yang menunjukkan kalau ada kelemahan dari otot-otot yang dipersarafi oleh nervus femoralis? Yang pertama, hilangnya refleks nijek. Nijek itu refleks patella. Jadi patella itu ada tendon di otot ini, kalau dipukul, nah dia harusnya ekstensi gitu. Tapi itu refleksnya menghilang gitu ya, karena itu tadi ada kelemahan. Kemudian untuk sensorisnya, dia akan anestesia atau mati rasa di daerah paha depan. Itu untuk nervus femoralis. Kalau untuk nervus obturatorius, karena dia lokasinya menginervasi otot-otot daerah dalam atau otot-otot yang berfungsi untuk adduksi dari paha, maka kemampuan adduksinya hilang. Kemudian sensorinya juga hilang atau menurun di daerah medial paha. Contoh kejadian yang menyebabkan
dislok gitu ya ke arah depan sehingga mengenai nervus obturatoriusnya teregang atau bisa jadi rusak, putus gitu ya. Selain itu juga tindakan prostatektomi retropubik yang radikal. Kita tahu bahwa nervus obturatorius tadi melingkar di daerah pubis ya, di sini ya, sampai ke arah pubis ini, sehingga kalau terjadi tidak sengaja begitu ya, dia bisa mengalami gangguan. Untuk yang ketiga adalah saraf atau nervus gluteus superior. Superior ingat menginervasi dari musculus gluteus yang medius dan minimus. Maka fungsi dari kedua otot tersebut hilang. Dan juga kemampuan untuk menarik pelvis ke arah kontralateral dan mengabduksikannya juga hilang. Ya. Contoh yang bisa kita lihat dari pasiennya yang mengalami kelumpuhan gluteus medius itu dia langkahnya tidak simetris gitu ya, gampangannya panggulnya tidak rata gitu dia, karena harus mengayunkan kakinya karena tidak bisa abduksi tadi sehingga jalannya doyong gitu. Kemudian yang ketiga, nervus gluteus inferior. Otot yang dipersarafi adalah musculus gluteus yang maximus. Dia akan, kalau rusak, dia akan kehilangan kemampuan untuk bangkit dari posisi duduk. Karena gluteus maximus kan bantalan untuk duduk ya. Kalau kita mau naik kan kita harus mengkontraksikan otot paha dan bokong gitu ya. Selain itu dia akan kesulitan naik tangga atau mendaki. Dan melompat itu susah, karena melompat itu selain otot paha juga butuh tenaga dari pantat. Nah terus posisinya orang tersebut jadi seperti condong ke belakang gitu ya, karena kelemahan dari satu sisi menyebabkan dia tidak simetris ketika berdiri. Selanjutnya adalah nervus fibularis communis yang ada di daerah lutut yang melingkar ke arah depan dan bercabang dua tadi ya. Ternyata ini bisa rusak ketika ada benturan pada bagian lateral kaki maupun fraktur dari leher fibula di area lutut. Nah, karena fungsinya untuk mengeversi dari telapak kaki, kemudian dorsofleksi, ekstensi ibu jari, dan sensoris daerah dorsum dan anterolateral, maka dia akan kehilangan fungsi tersebut. Akibatnya kaki pasien itu seakan-akan jatuh drop foot gitu ya. Dia nggak bisa eversi dan dorsofleksi gitu. Jadi kalau jalan dia harus ngakali supaya kalau jalan normal kan begini gitu ya. Tapi karena dia nggak bisa begini kan, ya bayangkan saja kakinya kan jatuh gini, pasti dia nah gitu loh. Karena kalau enggak kakinya keseret-seret dong gitu. Aku nggak lihat. Lihat lagi nggak lihat. Oke, terus lanjut. Yang terakhir, nervus tibialis di bagian fossa poplitea. Itu dia kalau mengalami trauma di fossa poplitea, maka kakinya akan dorsofleksi dan eversi. Kebalikannya ya. Jadi pasiennya nggak bisa berdiri di atas ibu jari, nggak bisa jinjit gitu ya. Karena kelemahan di nervus tibialis di daerah fossa poplitea. Ini untuk kelemahan ototnya. Slide selanjutnya tentang lesi, tapi bukan di saraf yang perifer, tapi di daerah medula spinalisnya. Jadi di daerah pangkalnya, misalnya karena
dikompresi tapi orang mati gitu. Lantai piro tuh kira-kira? Ya. Nah, misalnya terjadi kompresi, yang sering kompresi dan menimbulkan gangguan itu di sekitar perbatasan lumbal sama sakral, lumbal 4, 5 dan sakral 1, karena di sana banyak saraf-saraf besar yang keluar ya, contohnya femoralis tadi ya, dan ischiadicus. Nah, kalau yang terkena L4, dermatom itu artinya sensorisnya. Kalau ototnya yang terkena quadriceps, quadriceps. Kemudian kelemahannya karena quadriceps itu di daerah anterior paha, dia nggak bisa meluruskan lutut begitu. Ketika diperiksa terjadi penurunan refleks patella. Kemudian kalau yang kena di supresinya lumbal 5, dia ototnya yang kena tibialis anterior dan extensor, sehingga dia akan terkena ke arah saraf tibularis komunisnya kena begitu ya. Akibatnya apa? Ya ini dia akan dorsofleksinya akan lemah, tidak bisa dorsofleksi ankle gitu. Jadi kakinya akan jatuh gitu ya. Kemudian kalau kena sakral 1 itu otot yang terkena adalah gastrocnemius dan soleus, di mana tuh di belakang dari betis atau di betis kita lah ya, itu gastrocnemius, soleus itu menyusun betis, dan tendonnya namanya tendon Achilles yang ada di ini tumit itu agak ke atas itu ada batang besar itu ya, itu adalah tendon Achilles. Di sana kalau dipukul, dia nggak bisa lantar fleksi sehingga terjadi penurunan refleks dari Achilles. Itu karena kena di nervus cabang nervus tibialisnya. Oke, itu adalah lesi di medula spinalisnya. Kalau tadi lesi di saraf yang ke ototnya. Lanjut. Kalau adik-adik udah tahu dermatom kemarin, kalau sekelompok otot yang dipersarafi oleh saraf yang sama itu namanya miotom. Nah, kenapa sih ini balik ke dermatom lagi ya? Dermatom itu kenapa sih kok ruwet kayak gini gitu? Kok ruwet, nggak lurus-lurus aja kayak yang di badan? Itu ada perkembangannya. Ketika masih janin kan kita cuma kayak lintah ya, ada kepala, ada ekor, tapi tangan dan kakinya seperti kuncup aja tuh. Makanya dermatomnya masih lurus-lurus aja gitu. Nah, tapi ini baru 5 minggu ya, usia 5 minggu dalam rahim ibu. Nah, setelah berkembang 6 minggu, kuncup ini menjadi semakin panjang, berkembang, sehingga selain memanjang, dia membelok, membentuk siku dan membentuk lutut. Nah, karena pembelokan ini mulai terjadi perubahan alur garisnya yang semula lurus jadi muter begitu ya. Itu 6 minggu. Kemudian seminggu kemudian, kalau ibunya masih sehat, bayinya bisa berkembang. Beloknya ini awalnya kan seperti ini, belok. Dia semakin lama semakin panjang lagi dan ada torsio ke arah. Nah, kaki kita kan bukan gini ya, kaki kita kan jempolnya di medial, dia membelok begini set gitu. Karena ada belokan ini, maka dermatomnya yang di kaki terutama ya, dia kayak terpilih begitu, jadi miring-miring gitu. Nah, sehingga jadilah seperti ini, miring-miring gitu. Itu asalnya dari pembelokan saat dalam fase embrional. Ada 2 teori dermatom ya di slide ini. Yang pertama dari Forster, itu dia gambarnya kayak gini. Ini anterior, ini posterior. Yang satunya punyanya Garrett itu seperti ini. Ini anterior, ini posterior. Ada yang sama, ada yang beda. Contohnya nih, lumbal 1 sama, lumbal 2 kalau yang
bagiannya si Forster dia membentuk segitiga di anterior. Kalau yang Garrett dia lebih konsisten dengan bentuk spiral begitu ya. Tapi yang di bawah lutut sama, ini L4 di medial, L5 di lateral. Yang punyanya Garrett sama L4 di medial, L5 di lateral. Sedangkan yang bagian belakang juga ada sedikit variasi. Kalau ini dominan oleh sakral 2, kalau ini terbagi antara sakral 1 dan sakral 2. Dan dilihat di sini di daerah perianal atau pantat kita ya, dua-duanya itu diinervasi oleh banyak saraf ya, sehingga dia lebih sensitif gitu. Coba kalau dirasakan kalian dijawel di daerah punggung, di daerah kaki, sama di raba di daerah perianal, pasti lebih geli di perianal karena dia punya banyak saraf begitu, saraf sensoris. Gitu ya untuk dermatomnya. Nah, dermatom itu gunanya untuk apa? Untuk tahu di mana kompresi tadi mempengaruhi unsur sensorisnya dengan dicek satu-satu gitu ya. Dengan mata tertutup. Nah, itu untuk saraf. Sudah selesai. Sekarang kita ke arteri. Nah, tapi sebelumnya biar udaranya lebih lancar ya, boleh minum dulu.